Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayol ikhwal akhwat dimanapun anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga Allah senantiasa beri kesehatan dan kemampuan untuk senantiasa mengikuti pembelajaran kita ya. Bagi yang baru bergabung di channel atau mampir di channel Bimbel Al-Fatih, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga antum istiqamah dan betah di channel kami. Baiklah teman-teman, video kali ini adalah video yang ke-42. Dan pembahasan kali ini adalah bagaimana sifatul mubtada wal khabar. Jadi video-video yang sebelumnya sudah kita bahas bagaimana mubtada khabar, bagaimana mubtada yang isim isyarah, mubtada isim nakirah, mubtada isim mausul, dan mubtada yang dan seterusnya mudhaf, dan juga ada isim nakirah, isim ma'rifah. Dan sekarang bagaimana kita akan membahas sifatul mubtada wal khabar. Kita akan membahas bagaimana sifat mubtada dan khabar itu sendiri. Nah, kaidahnya dikatakan di sini sifat itu jatuh setelah isim. Jadi sifat mubtada itu jatuh setelah isim untuk menjelaskan isimnya. Dan apabila sifat dalam hal ini jatuh setelah mubtada, maka sifatnya menjadi seperti mubtada. Kami ulang. Jadi sifat dalam hal ini sifat mubtada itu akan jatuh setelah atau terletak setelah isim untuk menjelaskan isimnya tadi. Dan apabila sifat itu jatuh setelah mubtada, maka sifatnya menjadi seperti mubtada, mengikuti seperti mubtada. Nah, pada rofaknya atau hal ini ifrad dan mufradnya. Jadi maksudnya ketika dia dirofakkan, bagaimana dalam i'rab rofaknya, dia diifradkan atau maksudnya ketika dirofaknya dan atau mufradnya, begitu juga pada mudzakarnya dan muannasnya serta ta'rifnya. Jadi maksudnya sifat ini akan mengikuti mubtada pada rofaknya, kemudian pada ifrad atau mufradnya. Begitu juga pada apakah dia muzakkar atau muannas serta ta'rifnya, dia akan mengikuti sebagaimana mubtadanya. Nah, bagaimana contoh sifat mubtada khabar? Nah, kita contoh di sini kita lihat ada Al-Qur'anul Karimu khairul kutubi. Al-Qur'anul Karimu khairul kutubi. Nah, contoh kedua ada al-ummatul muqaddimatu mutaqaddimatu muhtammatun bil kutubi. Al-ummatul mutaqaddimatu muhtammatun bil kutubi. Nah, itu kira-kira teman-teman contoh sifat mubtada khabar. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana mana yang menjadi sifat, mana yang menjadi mubtada dan khabar. Kaidah kedua dikatakan apabila sifat jatuh setelah khobar, maka sifat menjadi seperti khobar, baik pada rofaknya, ifrodnya atau mufrodnya, tadkir atau mudzakarnya, dan ta'nis atau muannasnya, dan juga tankir atau nakirohnya. Jadi sama seperti kaidah yang dalam mubtada. Jadi sifat itu akan senantiasa mengikuti bagaimana baik khobar mubtadanya dan juga khobarnya. Seperti itu teman-teman. Dan mengikutinya dalam hal banyak ya, baik pada rofaknya, ifrodnya, tadkirnya, ta'nisnya atau tangkirnya. Kemudian bagaimana contohnya dalam hal ini? Contoh untuk yang sifat khabar ya. Al-kitabu wi'a'un mamlu'un ilman. Al-kitabu wi'a'un mamlu'un ilman. Contoh kedua ada hadhihi ummatun azimatun. Hadhihi ummatun azimatun. Nah, sekarang bagaimana i'rabnya teman-teman? Nah, kita lihat i'rabnya. I'rab bagaimana sifat mubtada khabar. Nah, di sini ada Al-Qur'anul Karimu khairul kutubi. Nah, jadi di sini ada Al-Qur'an sebagai mubtada. Dan mubtadanya adalah marfu' bi dhammah Al-Qur'an. Al-Karim. Nah, ini dia namanya Al-Karim sebagai sifat. Nah, jadi sifatnya adalah sifat lil Qur'an marfu'atun bi dhammah. Jadi Al-Karim itu sebagai sifat dan sifatnya itu marfu'ah, dia sebagai dirofakkan juga dengan dhammah. Nah, kemudian ada khairu sebagai khabar mubtada marfu' bin dhammah, dia rafa dengan dhammah. Al-kutub, nah khair di sini sebagai mudhafun, sebagai mudhaf, khair sebagai mudhaf, al-kutubi sebagai mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Jadi begitu teman-teman. Jadi sifat ini akan senantiasa mengikuti bagaimana mubtadanya dan bagaimana khabarnya. Kembali ke contoh tadi yang sifat untuk mubtada. Al-Qur'anul Karim tadi, Al-Karim itu sifat. Jadi Al-Qur'an yang mulia adalah sebaik-baik
kutub, sebaik-baik kitab. Nah, jadi yang menjadi sifat adalah Al-Karim. Seperti di sini kita bahas juga Al-Karim sebagai sifat. Al-ummah al-mutaqaddimah muhtammatun bil kutub. Al-ummah yaitu umat yang berkemajuan. Al-mutaqaddimah maksudnya berkemajuan. Muhtammatun bil kitab senantiasa memperhatikan atau bisa dikatakan memperhatikan dengan kitab-kitab. Maksudnya selalu membaca buku. Jadi mutaqaddimah di sini sebagai sifat untuk al-ummah. Dan juga bagaimana ketika ada sifat yang khabar, di sini kita lihat sifatul khabar, al-kitabu wi'a'un mamlu'un ilman. Mamlu'un ilman. Jadi al-kitabu wi'a'un. Jadi kitab itu wi'a'un. Sebagai sifatnya adalah wi'a'un. Begitu teman-teman ya. Mana hadhihi ummatun azimatun sebagai sifat untuk ummah, itu umat yang besar. Al-kitabu ya'un mamlu'un ilman. Ini sifatnya adalah di sini adalah mamlu'un. Mamlu'un. Jadi kitab adalah bejana yang terisi penuh dengan ilmu. Bagaimana teman-teman? Kira-kira paham ya? Itu sifatnya. Al-kitabu wi'a'un mamlu'un ilman. Kitab itu adalah sebagai bejana yang dipenuhi dengan ilmu. Itu. Jadi sifatnya antara wi'a dan mamlu. Ya, silahkan teman-teman dipahami. Dan apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Apabila ada kekurangan, itu kesalahan dari kami. Mungkin ada yang kesalahan secara lisan, dan silahkan disampaikan apabila ada kebenarannya. Dan kami ucapkan jazakallahu khair atas perhatian dan partisipasinya. Silahkan dinyalakan lonceng notifikasinya untuk teman-teman mendapatkan video terbaru yang berikutnya. Jazakallahu khair atas bantuan dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.